Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa dini wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak kepala sekolah yang saya hormati, para wakasek, dewan guru, serta para CGP yang saya banggakan. Pada pagi hari ini pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah kita diberikan sehat walafiat. Salam dan salam yang kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, sampai kepada kita umatnya, dan mudah-mudahan kita sahabatnya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya namanya Pak Ismawanto, Pak. Kebetulan dulu lamanya di SMP 1 Cigober. Jadi kalau kesini, tempat ini saya tidak aneh gitu, karena sering sekali dulu kesini. Kebetulan sekarang dimutasi di SMP 8 Cigober di Cikalu sana, dan tinggal di Pangandaran. Pada kesempatan ini saya ditugaskan untuk menjadi pengajar praktik, ditugaskan oleh BPT untuk menjadi pengajar praktik teman berdiskusi bersama Pak Yo. Dan pada pertemuan kali ini yaitu CGP diminta untuk dimoderasi terkait dengan visi dan prakarsa perubahan diri. Nah, yang kita kenal sebelumnya yaitu biasanya hanya ada visi sekolah saja. Ternyata di CGP diperkenalkan bahwa perlu ada visi pribadi yang itu mendorong atau mendukung isi dari sekolah. Artinya bahwa ini isinya Pak Yo ini mungkin juga turunan atau diambil dari beberapa poin dari visi sekolah ini. Jadi bukan berarti ingin mengubah visi sekolah Pak. Nah, sebelum kemudian Pak Yohanes memaparkan, dan nanti prosesnya juga itu akan modelnya diskusi. Jadi diskusi sebelum mengawali ke sana, ada baiknya untuk disampaikan paparan terlebih dahulu dari Bapak Kepala Sekolah. Pada Bapak Ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam rangka CGP. Kegiatannya diskusi pendampingan individu dalam rangka CGP dalam pendampingan individu, dan tema yang diambil sekarang adalah diskusi penjelasan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Salam dan salam kalau kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan salam kita sebagai pengikutnya sampai yaumul kiamat. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ismawanto yang sudah hadir pada hari ini untuk mendampingi para CGP yang ada di SMK 1 Cigober. Mudah-mudahan ini membawa perubahan terhadap pendidikan, terutama di SMK 1 Cigober, dengan banyaknya guru yang menjadi CGP
guru penggerak, dan mudah-mudahan di SMK 1 Cibober calon guru penggerak ini nanti akan menjadi calon dewan. Kan banyak dewan perwakilan rakyat, ada dewan guru, ada dewan orang tua. Ya, mudah-mudahan dengan CGP ini, karena CGP ini adalah hal yang baru terutama di kurikulum Merdeka ini, sehingga ini bisa menjadikan sebagai energi untuk sekolah, masing-masing sekolah, sehingga bisa mengadakan atau membuat perubahan. Jadi tidak seperti pendidikan yang full model, tetapi dengan banyaknya calon guru penggerak ini akan memberikan model-model pendidikan khususnya di SMK 1 Cibober dengan kearifan lokalnya, dengan siswanya, keadaan siswa maupun keadaan orang tua, lingkungan yang tentu ini berbeda dengan kondisi siswa dan lingkungan di kota. Jangankan dengan di kota Tangerang ataupun Tangsel atau Serang, kita dengan Rangkas pun juga pasti kondisinya ini akan berbeda. Sehingga diharapkan CGP ini bisa memberikan perubahan, terutama mindset kepada masyarakat dan siswa yang ada di sekolah, sehingga dia bisa mengikuti perkembangan kurikulum yang ada. Dengan sekarang kita kurikulum Merdeka, bagaimana caranya biar siswa ini bisa mengikuti kurikulum yang sekarang kita gunakan. Karena kita tidak tahu 5 tahun ke depan kurikulum itu akan tetap kurikulum Merdeka atau akan berubah, dan ini akan mengikuti pola perkembangan zaman. Dan diharapkan terutama di SMK, karena yang kejuruan berbeda dengan sekolah menengah, dan ini punya karakteristik yang tersendiri, terutama mengenai kelulusan. Dan diharapkan dengan banyaknya CGP ini akan memberikan dampak terhadap siswa, kelulusannya ini akan seperti apa. Nah, dengan mudah-mudahan dengan adanya diskusi penjelasan visi dan prakarsa perubahan sekolah, ini akan memberikan dampak pada siswa, paling tidak siswa kita, dan mudah-mudahan bisa membawa dampak kepada lingkungan. Karena lingkungan di Cibober ini berbeda dengan terutama di Rangkas, dan ini yang harus menjadi fokus kita, bagaimana menciptakan atau mencetak siswa-siswa yang bisa bersaing dengan minimal dengan yang di atas. Dan sekolah juga sudah berupaya untuk melakukan perubahan-perubahan. Mudah-mudahan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh sekolah ini diikuti dengan perubahan-perubahan oleh para guru, terutama oleh para guru CGP. Pada hari ini CGP-nya Pak dengan Bu Pipit dan Bu Eva, siang dengan Pak Roy. Nanti Bu Is kapan? Sedang menunggu dia. 6 kali Pak. Ya. Ya kan? Ya. Sekarang ini hanya masjid kue ya. Ya, siapa tahu dari tempat ini sudah ada calon lagi kan, Pak Haryo kan. Pak Haryo sudah senior, jadi bukan CGP lagi, tapi langsung GP duduk beratnya. Dan yang mudah ini akan terus bergulir kepada guru-guru yang lain, sehingga role model yang kita harapkan dan yang cocok untuk di SMK 1 Cibober ini seperti apa. Nah, ini dari guru-guru CGP ini harapan sekolah, banyak berharap kepada para guru CGP. Ya, itu saja sebagai pengantar. Mudah-mudahan
satu perubahan yang akan lebih baik lagi. Demikian yang bisa disampaikan oleh Dr. Kodir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan arahannya. Selanjutnya dipersilakan kepada Pak Yohanes untuk menyampaikan dan memimpin diskusi kita pagi ini. Kita berikan waktunya itu tidak lebih dari 40 menit sebenarnya, karena memahami juga rekan-rekan atau dewan guru mungkin dalam kondisi yang sibuk juga, mungkin seperti itu. Dipersilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Cibubur, yang terhormat Bapak Ismawanto selaku pengajar pelatih, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, serta tata usaha yang berkenan hadir pada kegiatan penyelarasan visi dan prakarsa perubahan ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini sebelumnya mari kita aturkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita boleh berkumpul bersama di ruangan ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya berbagi dengan Bapak Ibu semua, kemudian kita juga bisa melakukan diskusi bersama mengenai penyelarasan visi dan prakarsa perubahan diri. Perkenalkan terlebih dahulu, perkenalkan kembali, saya Yohanes dan merupakan calon guru penggerak angkatan 10. Saya juga merupakan anggota dari kelas 8. Kemudian bertugas di SMK Negeri 1 Cibubur, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Oke, untuk sesi diskusi hari ini seperti biasa sama halnya seperti kita melakukan pembelajaran di kelas, ada kesepakatan kelas yang mungkin boleh kita sepakati bersama. Ya, saya akan bacakan, kemudian Bapak Ibu boleh telisik. Kemudian apabila ada kesepakatan kelas yang perlu kita tambahkan, boleh kita tambahkan bersama. Yang pertama, berperan aktif dalam kegiatan diskusi. Saya mohon nanti Bapak Ibu boleh berbagi pandangan dan visinya juga kepada saya. Kemudian yang kedua, mengikuti kegiatan diskusi dari awal hingga akhir. Yang kemudian saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Yang berikutnya, menjaga kebersihan ruangan. Dan yang terakhir, menikmati makanan dan minuman yang tersedia dengan nyaman. Apakah ada yang ingin ditambahkan Bapak Ibu untuk kesepakatan kelas kita? Cukup? Baik, terima kasih. Kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk agenda diskusi kali ini ada beberapa poin yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi. Yang kedua, nanti kita akan sama-sama, tadi kita sudah mendengarkan penguatan proses diskusi yang telah dipandu oleh Pak Ismawanto dan Bapak Kepala. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan sama-sama merumuskan kalimat rumpah dan visi sekolah. Yang berikutnya adalah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang berikutnya adalah mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah dan nanti akan diakhiri dengan kegiatan tertentu. Kemudian untuk yang pertama, nah sebelum kita nanti fokus kepada proses diskusi, kita mau ice breaking sedikit ya Bapak Ibu, boleh nggak? Boleh ya. Nah ice breakingnya boleh WiFi dikeluarkan dulu, dikeluarkan untuk di close escape, kemudian ke PowerPoint, ya boleh langsung di slideshow. Bapak Ibu sudah tidak asing dengan games tebak gambar ya? Ini melatih fokus dan melatih kosakata. Ya, oke kita mulai. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang nanti kita akan tebak bersama-sama. Yang bisa menjawab dengan benar nanti akan saya kasih hadiah. Hadiahnya menyusul ya, menyusul setelah acara kita. Oke, boleh next Ibu? Namanya games tebak gambar. Are you ready? Ready. Next. Soal yang pertama. Angkat tangan ya Bapak Ibu kalau misalkan Anda bisa menjawabnya. Nah, silakan ditebak apa yang mau ditebak dari gambar yang ada di slide. Oke, Bu Eva silakan.
Ayo Pak, ya silakan Pak Aceh. Saudagar minuman. Saudara minuman ini masih ada sambungannya Pak, coba. Langsung, jadi dia satu kalimat, ada satu kalimat ke samping, kemudian kalimat kedua, ada kalimat ketiga di bawahnya. Yo, ada yang bisa menebak? Hadiahnya satu buah apa ya? Merayu raja. Ayo Pak, silakan Pak. Atasnya apa, bawahnya apa? Saudara kopi merayu raja. Raja X. Kertas kayaknya dihapus. Keras. Merayu raja keras. Kepala. Ayo, ada yang mau menanggapi? Merayu raja keras kepala. Saudara kopi merayu raja keras kepala. Jadi rajanya keras kepala ya, makanya dirayu. Nah, ada yang lain nggak jawabannya, Bapak Ibu? Ada yang lain? Sama? Kita cek jawabannya ya di slide berikutnya. Tidak bisa ini. Saudara kopi merayu raja keras kepala. Kita boleh tangan untuk hasil. Oke, nah yang pertama jatuh ke tangan Bapak Adil. Nanti boleh pilih nomor ini. Satu lagi Bapak Ibu ya, satu lagi ya. Satu orang lagi. Boleh Bu next. Soal kedua. Silakan ditebak. Kita melatih fokus dan melatih kata-kata, kosakata. Nah, itu mah tambang, bukan gula. Ayo. Tali ditanam. Tambang dipotong Ayo ada yang berburu ya, ada paruhnya nih. Oh, separuh. Pakai. Ayo siapa yang mau melengkapi versi lengkapnya? Enggak Pak, silakan. Tambang dipotong separuh pakai pisau gelati. Oke, tambang tali atau tambang dipotong separuh pakai dipotong separuh pakai pisau belati. Oke, kita cek jawabannya, silakan boleh di next. Iya, tali dipotong separuh pakai pisau belati. Wah, ternyata dari sesi kali ini ada bapak dari satu yang tebak-tebakan ya. Jangan nggak bapak menebakkan istri-istrinya. Ya, mungkin itu ya Bapak Ibu ya untuk sesi ICT kita sebelum mengawali sesi diskusi. Sekarang boleh kita lanjutkan kembali ke sesi untuk pemaparan visi dan prakasa berdua. Mau joget istrinya kita nggak? Mau joget? Agak siangan ya Pak, pasti ngantuk pasien ya. Oke, nah ini untuk tujuan diskusi kali ini adalah mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Kita tahu masa yang akan datang itu penuh dinamis ya, sangat dinamis, dan kira-kira visi yang berpihak pada murid untuk murid-murid kita di masa yang akan datang itu seperti apa sih? Nanti akan kita bahas pada sesi itu. Kemudian next. Oke, tadi untuk pemaparan proses diskusi sudah disampaikan oleh pengajar praktik dari saya, yaitu Pak Ismawanto SPD. Kemudian juga sudah dikeluarkan oleh Bapak Kepala, yaitu Bapak Adendra yang SPD. Kemudian next. Kemudian kita akan sama-sama merumuskan kalimat rumpang, Bapak Ibu. Nah, di sini nanti akan ada sticky notes. Nanti akan ini akan diberikan 6 buah pertanyaan. Jadi di situ ada 6 warna ya Bu, ada 6 warna yang akan kita isi sama-sama. Kira-kira nanti kalimat rumpang cita-cita untuk murid kita bagaimana? Dimulai dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama seperti ini Bapak Ibu. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Coba nanti silakan ditulis di sticky notes yang ada di sini.
yang butuh pulpen? Iya Pak. Mangga. Nah, 12 guru Pak. Ayo satu murid. Oh. Boleh pakai gurunya tuh. Pertanyaan yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Menurut Bapak Ibu, menurut pandangan Bapak Ibu masing-masing. Yang tidak gender. Nanti kalau sudah selesai, Bapak Ibu boleh tempelkan di kotak yang pertama ya. Di kotak yang pertama sini untuk pertanyaan yang pertama. Ayo 30 detik lagi loh. Ya, mangga Pak, boleh silakan ditanda. Punten ya Bapak, Bapak Ibu yang lain akan lewat di sini. Oh di kantor ya Pak. Kami laporan ke istri. Ibu Elis di sebelah sini punten. Iya, untuk pertanyaan pertama. Tulis namanya. Soalnya nggak usah ditulis lagi ya, kita tempel aja. Demi, tempel dulu. Oh ini masih foto. Aku mana? Tadi foto aku foto. Mana kalau saya tempel masuk? Kalau saya pilih. Foto dulu. Sudah semua Bapak Ibu? Aduh, terbang sini. Tempel panjang. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Saya akan bacakan kira-kira pandangan Bapak Ibu mengenai impian terhadap murid-murid kita. Ya, yang pertama adalah kami memimpikan murid-murid yang soleh dan cerdas. Luar biasa, saya sangat setuju dengan ini. Yang soleh dan cerdas. Kemudian kami memimpikan murid-murid yang berakhlak dan beretika. Saya sangat setuju. Kemudian cerdas, religius dan berkarakter, yang luar biasa juga. Kemudian murid yang cerdas dan berakhlak mulia, yang hampir sama dengan yang di sini juga yang sebelumnya. Kemudian pintar, berprestasi dan memiliki sikap yang baik, ya sama juga dengan hampir mirip ya dengan penjelasan yang sebelumnya. Kemudian kita memimpikan murid-murid yang baik dan berakhlak mulia, baik dan soleh, kemudian memiliki akhlak atau perilaku yang baik. Jadi kalau bisa digarisbawahi di sini yang di highlight atau yang hampir seluruh guru menyepakatinya adalah akhlak yang mulia. Ya, soleh itu tentu beriman ya, anak-anak yang beriman dan berakhlak mulia, kemudian juga memiliki kemampuan yang cerdas ya, ada cerdas, ada pintar, itu pilihan kata untuk diksinya untuk anak-anak kita yang memiliki kemampuan secara akademiknya juga baik. Ya. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua yaitu kita percaya bahwa murid itu yang seperti apa? Apakah mereka itu kertas putih? Apakah mereka itu sudah punya bakat dan minat bawaan? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Silakan boleh tuliskan pandangannya masing-masing dan nanti setelah selesai langsung menempelkan di kotak yang kedua yang di tengah. Kita percaya bahwa murid adalah ya, yang sudah selesai, monggo Bapak Ibu boleh izin boleh menempelkan langsung di papan. Nggak apa-apa kita banyak bergerak ya Bapak Ibu ya supaya kita sehat. Duduk, maju ke depan, duduk, maju ke depan ya. Kita percaya adalah murid adalah penerus bangsa. Benar nggak? Disebut tuh pakai jawab.
Oke, sudah semua ya Bapak Ibu? Sekarang coba kita bacakan pandangan dari Bapak Ibu mengenai kita percaya bahwa murid adalah yang saya baca. Kita percaya bahwa murid adalah yang pertama investasi masa depan. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju, investasi benar sekali ya. Investasi dari bangsa ini, bangsa Indonesia. Kemudian murid sudah memiliki kelebihan yang luar biasa. Setuju Bapak Ibu? Setuju, mereka memiliki bakat dan minatnya tersendiri. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah agen perubahan. Setuju ya? Hampir mirip dengan pendapat yang pertama. Dan kemudian anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Setuju? Setuju, saya juga sangat setuju ya, karena mereka memiliki keunikannya masing-masing ya. Kemudian ciptaan Tuhan yang memiliki keunikan yang berbeda-beda, hampir mirip dengan pernyataan sebelumnya. Kemudian yang terakhir, penerus dari cita-cita orang tua dan bangsa. Benar sekali ya, mereka adalah generasi penerus bangsa ini ya, mewariskan dari nilai-nilai leluhur kita. Kemudian itu untuk yang kedua ya, kita percaya bahwa murid adalah. Sekarang yang ketiga Bapak Ibu, boleh dituliskan kembali untuk pertanyaan. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Apa yang kita utamakan kalau di sekolah? Boleh silakan ditulis Bapak Ibu. Kemudian kita di sekolah kita mengutamakan yang bagaimana kalau menurut pandangan Bapak Ibu? Bergerak ya Pak, semangat pagi, semangat pagi. Ya boleh satu paragraf boleh. Oke, sudah semua ya. Sekarang izinkan saya membacakannya. Di sekolah kita mengutamakan. Di sekolah kita mengutamakan apa ya? Jawaban dari Bapak Ibu yang pertama, pendidikan karakter. Benar sekali ya. Di sekolah kita tidak hanya keterampilan atau skills, tapi kita juga fokus pada pendidikan karakter. Kemudian fokus pada kita mengutamakan kebutuhan murid. Benar sekali. Sesuai dengan kurikulum Merdeka ya, bahwa dan filosofi Ki Hajar Dewantara juga bahwa kita itu fokus pada kebutuhan murid ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita mengutamakan kebersihan dan kenyamanan. Benar sekali. Ketika murid merasa nyaman di sekolah, maka mereka akan belajar dengan baik. Kemudian kita mengutamakan pendidikan yang mengedepankan akhlak. Hampir mirip dengan yang pertama tadi ya, bahwa kita bercita-cita murid-murid nanti selepas dari sini bisa memiliki akhlak yang baik. Dan kemudian kita mengutamakan kebutuhan murid, hampir mirip sama ya, ada dua jawaban yang sama. Kemudian kita mengutamakan musyawarah mufakat untuk sebuah keputusan atau kebersamaan. Benar, ketika kita mengambil suatu keputusan, kita memusyawarahkannya terlebih dahulu agar semuanya, agar keputusan yang diambil adalah keputusan yang bijaksana. Kemudian yang terakhir, kita mengutamakan disiplin yang baik. Benar Bapak Ibu, disiplin adalah salah satu kunci kesuksesan. Kalimat itu saya dapatkan dari seorang anak ya. Dan kita juga percaya bahwa ketika kita disiplin, maka nanti kedisiplinan kita akan mengantarkan kita menuju kesuksesan. Terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaan yang ketiga. Sekarang yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa kira-kira? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mungkin supaya Bapak Ibu tidak maju bolak-balik maju ke depan, boleh langsung pertanyaan kelima kali ya. Pertanyaan kelima dan keenam nanti baru ketiga-tiganya tempel gitu ya. Ya, biar nggak bolak-balik juga ke depan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa untuk pertanyaan yang nomor 4 kertasnya warna pink ya, yang warna pink. Untuk pertanyaan nomor 5 kertasnya yang warna pink ya, warna peach. Warna peach oren-orenan.
Pertanyaan yang nomor 5 yang warna peach. Kemudian yang terakhir pertanyaan yang ke-6. Nanti pertanyaan yang ke-6 kertasnya warna kuning. Kertasnya warna kuning. Pertanyaan yang ke-6 kertasnya warna kuning. Pertanyaannya adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Iya, baca sih. Ya, aku tuh apa lagi ya? Kertas tempatnya itu. Malam minggu kan, Pak? Yang peach-nya yang peach. yang warna peach belum ya? Ini belum. Oh itu Pak, kalau ingin sampai itu. Yang peach. Woi, semangat sekali ya, terima kasih Bu Elis. Aku tadi ada. Satu buah amplop isinya ucapan terima kasih. Ya, 5M. Makasih, 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 makasih. Yang peach nomor 5. Ya. Tadi yang 4 warna pink, yang 5 warna peach, yang kuning nomor 6. Silakan boleh ditempel kembali. Yang peach ya, warna nomor 6, 5 Pak, nomor 5 yang di tengah, yang di tengah. Yang di kiri warna pink, yang kanan warna kuning. Ya, mangga. Kabur. Sebentar, Pak Nuril. Jadi ada 3 pertanyaan yang akan kita diskusikan setelah ini. Murid di sekolah kita sudah betul bahwa kemudian kita warga sekolah ini yakin untuk, dan yang terakhir kita dan warga di sekolah ini paham bahwa oke, sudah semua ya. Baik, mari kita diskusikan kembali untuk pertanyaan keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang pertama, kesuksesan butuh perjuangan. Benar sekali, ya. Tidak ada kesuksesan itu diperoleh dengan instan. Kemudian untuk berhasil butuh perjuangan, kerja keras dan berdoa. Benar sekali. Kemudian dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakal mulia dan cerdas. Jadi benar ya, kalau kita menyadari bahwa tujuan mereka ke sekolah ini untuk dituntun jadi orang yang kompeten, berakal mulia dan cerdas. Kemudian pendidikan sangat penting untuk kesuksesan, ya, sama seperti yang kita katakan sebelumnya. Sukses membutuhkan proses, sama dengan pernyataan sebelumnya. Kemudian guru merupakan individu yang tidak luput dari kesalahan. Wah, ini luar biasa, ya. Bahwa murid itu sadar guru itu bukan orang yang sempurna, ya. Benar, guru adalah pembelajar seperti saya, sama seperti murid juga. Kemudian terakhir sikap atau karakter sangat diutamakan, ya benar. Jadi ketika mereka nanti terjun ke dunia kerja, mereka itu sudah siap dengan karakter yang akan diperlukan di perusahaan tersebut. Kemudian pertanyaan kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk selalu semangat untuk berprestasi. SMK yang bisa mencoba bisa, ya benar sekali. Kemudian kemajuan sekolah bisa terwujud dikarenakan adanya kerjasama dari seluruh stakeholder warga SMK yang bisa mencoba. Ini tidak bisa dielakkan ya, bahwa kerjasama dari seluruh stakeholder yang akan membawa kita ke dalam persatuan dan kemajuan dari sekolah kita. Kemudian untuk dapat menuntun dan membimbing murid, ya, tujuan dari pendidikan itu sendiri sesuai filosofi PKT. Melaksanakan tugas sesuai tupoksi, benar ya, kita melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing untuk mencerdaskan murid yang memenuhi kebutuhan murid. Kemudian memajukan pendidikan melalui salah satunya melalui pendidikan di sekolah kita. Dan yang terakhir memberikan pelayanan yang terbaik untuk peserta didik. Ya, kita bahasa kasarnya itu adalah pelayan, ya pelayan murid, memenuhi segala kebutuhan murid. Kemudian pertanyaan terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk berhasil pasti ada halangan dan rintangan. Benar ya Bapak Ibu ya? Selalu ada halangan dan rintangan yang membuat kita semakin kuat dari hari ke hari.
Kemudian setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain saling melengkapi. Benar sekali. Kemudian sekolah adalah lembaga pendidikan, benar. Ya. Kemudian sekolah merupakan rumah kedua yang menjadi sekolah adalah rumah kedua, oleh karena itu perlu menjadi tempat yang nyaman. Benar sekali, karena anak-anak itu juga menghabiskan banyak waktunya di sekolah. Kemudian setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan pendidikan yang baik adalah mengedepankan akhlak. Jadi luar biasa ya apa yang Bapak Ibu sampaikan melalui sticky notes atau post-it paper yang ada di depan mengenai kalimat rupa cita-cita untuk murid kita di masa yang akan datang. Nanti kita akan lanjutkan. Oke, kesimpulan kalimat rupa. Jadi berdasarkan apa yang sudah kita bahas dan Bapak Ibu tuliskan di kertas yang Bapak Ibu tempel di depan, maka bisa kita simpulkan bahwa kita memiliki cita-cita yang sama tentang murid di masa depan, yaitu murid-murid yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya karena kalau kita di SMK, dan tidak lupa karakter yang secara eksplisit tadi dikemukakan adalah karakter beriman, berakhlak mulia, dan insan yang mandiri yang tadi bertanggung jawab juga di situ. Kemudian boleh next lagi. Kemudian mari kita review sejenak tentang visi SMK Negeri 1 Cibubur. Nah, visi SMK Negeri 1 Cibubur itu menjadikan SMK Negeri 1 Cibubur sebagai pengembang kreativitas teknologi dan kemandirian berbasis iman dan ilmu pengetahuan. Ya, jadi pengembang kreativitas teknologi dan kemandirian berbasis iman dan ilmu pengetahuan. Tadi beririsan ya dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan. Ada kata iman. Ya, iman itu kan beriman tadi ya. Apa yang kita tuliskan di depan, religius, nilai-nilai religius. Kita sepakat bahwa di sekolah kita ini tidak hanya kreativitas teknologi karena kita adalah SMK yang berbasis teknologi, tapi kita juga fokus pada pengembangan karakter, yaitu siswa yang memiliki karakter beriman atau religius, dan kemudian juga tadi menguasai atau kita bisa bilang kompeten dalam bidang ilmu pengetahuan. Kira-kira boleh next Bapak Ibu, kira-kira visi SMK kita ini sudah selaraskah dengan cita-cita kita untuk murid? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Boleh angkat tangan? Menurut Bapak Ibu sudah selaras belum? Silakan tulis. Ya, sudah Pak. Sudah selaras apa dengan tadi yang kita sampaikan melalui papan tulis ya? Oke, ada Bapak Ibu yang mungkin memiliki tanggapan yang lain? Apakah sepakat dengan tulis? Oh ya, silakan boleh Pak, boleh. Kalau bisa, kita coba dilihat lagi di visi SMK-nya. Visi SMK tadi menjadikan SMK 1 sebagai pengembang kreativitas teknologi dan kemandirian berbasis iman dan ilmu pengetahuan. Nah, menurut Ibu? Ini kalau disangkut pautkan dengan kurikulum belajar yang sekarang ya, pada ini bisa dimasukkan dimensi nilai belajar Pancasila-nya. Oke, ada masukan dari UEFA. Yang pertama, karena kita kurikulum merdeka saat ini berbasis dengan filosofi dari KHD, yaitu profil pelajar Pancasila, mungkin dimensi-dimensi dari profil Pancasila bisa diintegrasikan ke dalam visi kita. Terima kasih Bu Eva. Ada masukan yang lain Bapak Ibu? Cukup? Oke, boleh next lagi Ibu. Untuk pertanyaan yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Kebetulan sudah dijawab barusan ya dari Ibu Eva Rusmiasi, yaitu mengintegrasikan atau menyelaraskan dengan profil pelajar Pancasila, dimensi-dimensinya. Kita tahu bahwa ada 6 ya Bapak Ibu, 6 profil pelajar Pancasila yang tidak harus seluruhnya diintegrasikan. Mungkin ada beberapa dimensi yang menjadi fokus kita di sekolah ini. Mungkin next berikutnya. Nah, masukan rekomendasi tadi akan saya tuliskan, ya, masukan dari Bapak Ibu tadi akan saya tuliskan di sini setelah nanti kegiatan diskusi kita selesai. Boleh next lagi. Oke, jadi kesimpulan kalimat visi kita tadi adalah menjadikan SMK Negeri 1 sebagai pengembang kreativitas teknologi yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Itu mungkin ya bisa kita integrasikan. Untuk sementara, kesimpulan sementara dari diskusi kita berdasarkan 6 pertanyaan dari mengisi kalimat rupa. Oke, kemudian kita akan diskusikan kembali. Nah, kesimpulan yang barusan saya lengkapi berdasarkan masukan dari Bu Eka. Apakah setuju? Apakah sudah selaras dengan kalimat rupa
Sudah selaras? Oke, baik. Terima kasih. Berarti tadi kita mengintegrasikan nilai-nilai profil dimensi dari profil pelajar Pancasila ke dalam isi sekolah kita. Kemudian kita mau mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Jadi visi kita tadi sudah kita integrasikan dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dan kira-kira perilaku apa sih yang bisa mencerminkan visi kita tersebut? Kalau contohnya misalnya nih, guru masuk tepat waktu, itu merupakan bagian dari dimensi ke dimensi apa kira-kira Bapak Ibu? Guru masuk tepat waktu, kedisiplinan termasuk dalam kemandirian ya. Di dalam kemandirian ada kedisiplinan guru, dan tidak hanya guru, ini contoh ya Bapak Ibu ya, dan tidak hanya guru dan murid masuk tepat waktu. Kemudian ramah kepada anak, kemudian juga mengajar dengan menyenangkan, orang tua yang mendampingi anak belajar, kemudian murid yang disiplin dan sopan terhadap guru dan lainnya. Itu adalah contoh. Menurut Bapak Ibu, perilaku yang mencerminkan visi kita tadi contohnya ada seperti apa? Mungkin tambahan dari Bapak Ibu. Mangga. Contohnya bagaimana kira-kira yang selaras dengan visi kita tadi? Ya, tadi kan Mangga, Pak. selaras dengan iman ya. Ya. Jadi mungkin karena kita kegiatan kita sampai sore, kita mayoritas muslim, ketika kita melaksanakan sholat zuhur dan asar mungkin bisa dilakukan secara berjamaah. Oke, boleh sekali. Nah, ya tadi kan kunci kita adalah salah satunya beriman ya, beriman dan bertakwa. Nah, jadi perilaku yang mencerminkan visi adalah sholat zuhur dan sholat asar berjamaah. Ya, ketika karena sekolah kita kan sampai jam 3:15 ya, 3:10 sekitar itu, dan pastinya kita melewati 2 waktu sholat, ya, sholat zuhur dan sholat asar. Jadi Yang muslim. bagi para muslim menjalankan sholat berjamaah itu adalah suatu perilaku yang sangat mencerminkan visi kita. Benar sekali Bapak Ibu. Ada yang lain mungkin dari Bapak Ibu yang lain? Ya, monggo Pak dulu ya. Kegiatan literasi ya kayaknya kurang maksimal. Ya. Jadi kegiatan literasi itu lebih spesifik, apakah membaca buku atau membaca Al-Quran. Membaca buku dan membaca. Oke, baik. Mungkin kalau kita kaitkan dengan visi kita tadi yang dalam ilmu pengetahuan ya Pak, karena kita tahu kunci dari ilmu pengetahuan salah satunya adalah melek terhadap literasi. Oke, ketika nanti kita bisa mengembangkan literasi di sekolah kita, misalkan dengan kita punya bahan ya, bahan dari teks bacaan, boleh juga literasinya dari menonton suatu video inspirasi seperti itu ya, boleh juga. Jadi nanti kita boleh sama-sama melakukan kegiatan literasi kepada murid-murid kita. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Cukup? Cukup, baik. Jadi kita punya 2 masukan tadi ya, dari Pak Roy tentang literasi dan kemudian dari Pak Novia tentang kegiatan sholat berjamaah. Oke, next. Oke, inisiatif atau prakarsa perubahan. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Tadi mungkin sudah dijelaskan juga di bagian papan tulis ya, bahwa kita harus bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada di sekitar Desa Cibubur. Bapak Ibu setuju nggak? Setuju ya? Kegiatan prakarsa perubahan, maksudnya contohnya tadi kegiatan literasi, kegiatan sholat berjamaah itu akan bisa tercapai dan selaras dengan visi kita kalau seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini bekerja sama. Jadi kita nanti output murid kita ini adalah murid yang beriman dan bertakwa, kemudian murid yang memiliki intelektual atau insan cendekia yang memiliki pengetahuan dan juga kreativitas dalam teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian yang pertanyaan kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Mungkin ada saran Bapak Ibu, kolaborasinya dalam bentuk seperti apa ya? Ada yang mau boleh kasih pendapat? Kolaborasi dengan guru, orang tua, dan kepala sekolah. Apakah ini ada saran atau ada rekomendasi dari Bapak Ibu? Ya, silakan Bu Eva. Tadinya seperti yang kita laksanakan kemarin, rapat PKL yang dengan orang tua, karena SMK itu harus mengadakan praktek kerja industri, maka itu sejalan dengan visi sekolah kita. Oke, baik. Terima kasih Bu Eva untuk masukannya. Jadi kalau wujud kolaborasinya itu adalah salah satunya dengan melakukan komunikasi dan hubungan yang baik antara sekolah, komite,
guru dan orang tua. Salah satu wujud nyatanya adalah dengan kegiatan sosialisasi PKL yang baru saja kita laksanakan kemarin. Di situ kita berdiskusi dengan orang tua, berbagi pendapat mengenai bagaimana sih sebenarnya kegiatan PKL ini, apa yang sekolah rancang, kemudian apa masukan dari orang tua, apa yang harus kita perbaiki bersama supaya nanti kita sama-sama maju. Kegiatan PKL kita bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa mendapatkan kompetensi yang baik dari kegiatan PKL tersebut. Saya sangat setuju dengan pendapat mereka. Mungkin ada yang lain? Ya, mangga Pak Aceh. Untuk kolaborasi ini sebetulnya dari awal dari KWSP dan dokumen itu, stakeholder yang terkait di antara orang tua, kepala sekolah, komite itu merupakan salah satu prasyarat juga untuk mewujudkan koordinasi adanya keterbukaan. Itu salah satu aspek yang diwajibkan itu Pak. Berikutnya kolaborasi yang ditempuh oleh kita sebetulnya sudah berjalan, mulai dengan orang tua siswa kelas 10 ada pemanggilan ada rapat bersama orang tua kelas 11, orang tua kelas 12. Berikutnya dengan komite juga, kalau di agenda kita di dokumen 1 atau KWSP itu kita punya agenda tertentu selama 3 bulan. Itu ada pertemuan khusus dengan komite, yaitu untuk merencanakan mengevaluasi visi misi apa saja yang sudah dan visi misi apa yang belum. Jadi kalau menurut saya ya kolaborasi ini sangat penting, itu catatannya. Berikutnya kita sudah menjalankan Pak, tinggal kita lebih meningkatkan lagi. Oke. Cukup Pak. Silakan Pak Padi ngomong sama. Oke, kalau untuk terkait dengan visi, kan di sini cita-cita yang dicapai Pak bersama terhadap apa? Terhadap urusan siswanya. Nah ini kan berkaitan dengan siswa, otomatis kan orang tua juga harus terlibat dalam. Nah terkait dengan kolaborasi, pencapaian seperti evaluasi, temuan-temuan, wali kelas dan guru wajib kan untuk melakukan koordinasi melalui pemanggilan orang tua, ataupun misalkan contoh dengan program kehadiran, itu kan salah satu bentuk kolaborasi antara siswa, antara sekolah dengan orang tua, di mana anak datang ke sekolah, hadir ke sekolah, itu kan informasi tersampaikan melalui WhatsApp orang tua, itu kan kolaborasi bentuknya. Jadi orang tua, oh anak saya ternyata masuk ke sekolah, ada yang hadir ke sekolah, itu kan bentuknya kolaborasi juga bagaimana. Nah hal ini juga sudah dilakukan oleh sekolah kita, namun memang ada beberapa hal yang memang harus dievaluasi, tidak luput dari evaluasi segala program apapun. Nah kalau dari saya mungkin terkait dengan kolaborasi ini sangat penting pada depan di sekolah. Cukup Pak. Ya, terima kasih Pak Aceh dan Pak Madi telah menyampaikan menanggapi pertanyaan yang kedua. Benar sekali ya bahwa sekolah kita juga sudah melakukan berbagai kegiatan yang mendukung kolaborasi antara sekolah, komite, orang tua dan juga masyarakat di sekitar. Dan kita terus berbenah-benah Pak Aceh. Kita terus melakukan kegiatan refleksi bersama supaya nanti ketika hari-hari ke depan maka kita akan terus melakukan perbaikan-perbaikan dan terus melakukan peningkatan-peningkatan. Tadi juga seperti yang dikatakan Pak Fadil, kegiatan presensi kita yang dalam wujud fingerprint, kemudian ketika anak fingerprint, SMS atau WA kepada orang tua bahwa mereka hadir di sekolah, itu adalah salah satu bentuk wujud nyata kolaborasi antara sekolah dengan orang tua. Begitu bahwa kita peduli bahwa anak-anak kita itu datang ke sekolah dan orang tua juga perlu mengetahui apa sih yang dilakukan mereka, apakah anak saya berangkat ke sekolah atau tidak. Jadi memang luar biasa sekali kegiatan yang sudah kita lakukan dan memang akan terus kita lakukan refleksi untuk perbaikan-perbaikan supaya kedepannya juga makin lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk tanggapannya terhadap pertanyaan 1 dan 2. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Tadi sepertinya sudah terjawab ya, bahwa kita itu bisa bekerja sama dalam bentuk kita melakukan ngayung ya, kalau dalam istilah dalam bahasa Sundanya ngayung, kita kumpul bersama dalam bentuk suatu forum, baik forum resmi maupun forum non resmi untuk bersama-sama melakukan refleksi. Misalkan kemarin kegiatan PKL, setelah kegiatan PKL kita kan bersama-sama kumpul kembali apa yang perlu kita refleksi, apa yang perlu kita perbaiki agar nanti kegiatan PKL-nya dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang pertanyaan keempat, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasi rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Nah tadi juga mungkin sudah terjawab ya, bahwa kita akan melakukan
biasanya dalam satu semester itu bisa 2 atau 3 kali, ya seperti itu. Kemudian juga kita sudah melakukan rapat-rapat seperti rapat pertemuan orang tua, kemudian rapat PKL, kemudian nanti rapat untuk kenaikan kelas dan lain sebagainya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan untuk mensosialisasi program sekolah. Salah satunya program kita yang mungkin tidak semua sekolah melaksanakannya, yaitu program apel pagi dan apel sore. Itu adalah salah satu kelebihan yang sekolah kita punya, karena tidak semua sekolah begitu. Dan apel sore dan apel pagi dan apel sore itu adalah wujud konkret yang kita lakukan untuk membantu mengembangkan karakter disiplin dari murid-murid kita. Oke, boleh next Ibu? Oke, untuk kesimpulannya, jadi kita bersama-sama menyepakati bahwa ketika kita sudah merumuskan visi sekolah, ya, yang tadi berdasarkan yang mengintegrasikan nilai-nilai atau dimensi pada profil dan Pancasila, dan kemudian kita sepakat bahwa bagaimana kita melakukan atau mengimplementasikan prakasa perubahan kita dengan kegiatan-kegiatan yang sudah ada, yang kita refleksikan, kemudian bisa kita tingkatkan, kita perbaiki, dan juga nanti melalui kegiatan atau program-program yang program-program baru yang bisa nanti membantu memenuhi kebutuhan belajar dari murid kita dan menuntut mereka untuk mencapai kekuatan kodratnya baik dari pengetahuan dan juga dari karakter mereka. Tadi contohnya tadi sudah ada yang literasi yang mungkin kita bisa kembangkan yang baru, kegiatan literasi yang baru yang nanti lebih sesuai dengan karakteristik generasi alpha saat ini, gitu ya, generasi yang sangat dekat dengan gadget. Mungkin kita bisa menggunakan gadget sebagai bagian dari literasi kita, seperti itu. Kemudian berikutnya, visi guru penggerak ini merupakan visi yang kemarin saya rancang ketika saya dan Pak Ismawanto berdiskusi, kemudian melakukan kolaborasi di dalam kelas 8. Kebetulan saya termasuk dalam kelas 8 dari CGP Angkatan 10. Kemudian setelah melalui proses diskusi, kemudian eksplorasi, kemudian juga elaborasi, maka terwujudlah satu kalimat visi guru penggerak, yaitu mewujudkan generasi unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang berakhlak mulia dan berwawasan global. Jadi kenapa saya merumuskan kalimat ini? Karena saya punya cita-cita ini, mungkin secara pribadi ya Bapak Ibu, secara personal, visi guru penggerak mewujudkan generasi unggul. Generasi unggul ini adalah murid-murid kita. Murid-murid kita memiliki kompetensi ya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam ilmu pengetahuan dan teknologi ini sudah mencakup di dalamnya pengetahuan tentang kejuruannya, apakah itu TKJ, mesin, kendaraan ringan, maupun tentang konstruksi dan teknologi. Jadi karena kita tadi SMA basis teknologi, kita mau anak-anak itu juga unggul dalam memahami dan menggunakan teknologi sesuai dengan keahliannya. Kemudian yang berakhlak mulia ini tadi sama selaras dengan cita-cita dari yang kita harapkan, ya, yang beriman dan berakhlak mulia, serta memiliki wawasan yang global. Wawasan global ini artinya mampu, ya, melihat kondisi di sekitarnya dengan sudut pandang yang global, yang secara universal. Jadi dia melihat suatu masalah itu bukan dari sudut pandang tertentu, tapi terhadap sudut pandang yang luas, menggunakan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu mungkin visi guru penggerak yang saya rumuskan pada saat itu di modul 1.3. Kemudian selanjutnya Bu, untuk kalimat prakarsa perubahannya, sebenarnya kalimat prakarsa ini bisa banyak ya Bapak Ibu. Cuma kalimat prakarsa yang paling dekat yang bisa saya lakukan untuk murid-murid yang ada di sekolah kita, yaitu menyediakan kesempatan eksplorasi berpikir kritis beserta didik melalui pembelajaran bantuan TIK. Kenapa saya pilih prakarsa perubahan ini? Karena saya meyakini tadi yang saya katakan sebelumnya, murid-murid kita ini adalah generasi alpha, generasi yang hidup berdampingan dengan gadget. Jadi mereka itu sudah tidak asing dengan gawai, baik itu handphone, baik itu komputer. Meskipun kita tahu di daerah kita ini penggunaan laptop, komputer itu masih terbatas, tapi setidaknya mereka itu ketika menggunakan handphone itu adalah gambaran ketika mereka menggunakan laptop juga. Hampir 11-12 karena handphone itu juga adalah komputer sebenarnya. Kemudian eksplorasi berpikir kritis. Jadi anak-anak ini juga harus difasilitasi bagaimana kemampuan berpikir kritis mereka itu bisa terasah melalui penggunaan teknologi tadi. Termasuk ketika saya melakukan pembelajaran di kelas, pembelajaran matematika dengan menggunakan bantuan teknologi.
teknologi. Jadi tidak monoton saya menulis di buku tulis, ya pasti mereka juga akan bosan. Bagaimana caranya supaya menarik dan menyenangkan, juga bisa melatih kemampuan mereka dengan cara menggunakan bantuan TIK. Salah satunya kemarin Bu Is melakukan observasi di kelas saya ketika saya mencoba menggunakan Desmos Classroom ketika pembelajaran matematika. Dan ketika meminta umpan balik, kadang-kadang merasa bahwa karena mereka baru pertama kali menggunakan aplikasi itu, mereka merasa wah ternyata ada aplikasi yang seperti ini ya yang bisa membantu kita untuk mempelajari tentang topik integral dengan baik. Gitu. Dan ada respon positif yang diberikan murid, dan tentunya ada perbaikan-perbaikan yang harus saya lakukan supaya nanti presentasi melalui Desmos Classroom-nya jadi lebih baik lagi dan anak-anak juga semakin senang belajar matematika. Mungkin itu next untuk berikutnya. Nah, untuk mengimplementasikan bahasa perubahan itu ada 5 tahap, Bapak Ibu. Ada yang disebut dengan langkah bagja. Ya, buat pertanyaan, utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Jadi ketika misalkan tadi kan bahasa perubahan saya itu adalah menyediakan pembelajaran yang memerlukan kemampuan berpikir kritis dan peserta didik dengan menggunakan pembelajaran berbantuan teknologi. Nah, bagja ini digunakan untuk sebagai langkah-langkah saya atau jalur saya supaya saya bisa menuju target yang diinginkan gitu. Jadi ada langkah pertama yaitu buat pertanyaan utama. Jadi apa yang perlu saya lakukan agar kesempatan eksplorasi berpikir kritis melalui pembelajaran berbantuan TIK tetap tersedia? Jadi itu pertanyaannya. Apa sih yang harus saya lakukan? Begitu. Nah, tindakan-tindakan yang bisa dilakukan itu bisa mengumpulkan data dan fakta mengenai penggunaan teknologi di anak-anak. Kemudian bisa juga melakukan jejak pendapat atau diskusi dengan kepala sekolah, dengan dewan guru mengenai bagaimana sih penggunaan teknologi di sekolah kita ini. Apakah sudah optimal? Apakah masih perlu perbaikan? Kira-kira seperti itu untuk langkah pertama. Jadi kita tahu dulu dasarnya. Mau sebelum kita berjalan ke arah tujuannya. Yang kedua, yaitu A, ambil pelajaran. Ambil pelajaran ini tujuannya apa ya? Kita mau membuat pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apa saja sih sarana pendukung yang bisa kita gunakan untuk mencapai pembelajaran yang berbasis TIK? Atau apakah ada rekan sejawat atau guru yang lain yang berhasil mengimplementasikan pembelajaran berbantuan TIK? Nah, nanti itu bisa menjadi pertanyaan panduan. Dan untuk tindakannya, nanti bisa kita misalkan saya melakukan penelusuran. Saya tanya satu-satu, Bapak Ibu, pernah nggak mengimplementasikan pembelajaran berbantuan TIK? Pernah. Kalau pernah, saya akan belajar. Saya akan mencari informasi. Bagaimana sih Bu? Tips dan trik supaya pembelajarannya menyenangkan seperti itu. Atau boleh juga dengan mengidentifikasi sarana dan prasarana yang ada di sekolah dan yang perlu disiapkan agar pembelajaran nanti bisa berjalan dengan baik. Langkah ketiga adalah G. G itu gali mimpi. Gali mimpi. Pertanyaannya itu seperti apa? Namanya juga gali mimpi ya, gali mimpi. Berarti terkait tentang harapan-harapan juga. Bagaimana suasana pembelajaran yang diharapkan terwujud? Apa sih harapan kita ketika pembelajaran itu dilaksanakan supaya terwujud? Kemudian apakah pembelajaran TIK dapat melatih berpikir kritis? Nah, itu contoh-contoh pertanyaannya. Tindakannya apa? Misalkan kita melakukan pencatatan jurnal kegiatan. Jadi ketika kita belajar, kita catat apa yang terjadi. Setiap peristiwa terjadi di kelas kita catat jurnal. Nanti jadi bahan untuk refleksi. Kemudian boleh juga membuat lembar observasi yang nanti bisa kita gunakan. Kemudian langkah berikutnya adalah J. J untuk jabarkan rencana. Namanya juga jabarkan, tapi uraikan. Rencana berarti apa sih yang mau kita lakukan untuk mencapai tujuannya. Pertanyaannya bisa seperti ini. Langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk membiasakan peserta didik menggunakan berpikir kritis menggunakan pembelajaran berbantuan TIK? Atau yang pertanyaan kedua, dukungan apa sih yang harus diperlukan agar proses yang dilakukan berjalan dengan baik dan lancar? Tindakan yang kita lakukan bagaimana Bapak Ibu? Bisa seperti ini. Menyusun modul, menyusun lembar kerja, instrumen penilaian yang nanti pertanyaan-pertanyaannya itu bisa mengasah kemampuan berpikir kritis mereka. Jadi jangan pertanyaan yang jangan pertanyaan yang rutin. Kalau boleh pertanyaan-pertanyaan yang membuat
berpikir luas begitu, berpikir kritis. Atau yang kedua, memastikan ketersediaan sarana dan prasarana seperti jaringan internetnya ada, listriknya lancar, ruang belajarnya nyaman dan bersih untuk supaya mereka nanti anak murid kita nyaman untuk menikmati mengikuti pembelajaran yang berbantuan dari kita. Dan yang terakhir A, yaitu atur eksekusi. Ini adalah langkah terakhir, yaitu kita mau melaksanakan target dari prakasa perubahan tadi. Apa pertanyaannya? Misalkan siapa saja yang dilibatkan dalam mewujudkan pembelajaran berbantuan TIK, atau peran apa yang akan dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Jadi kita ketika mengatur eksekusi, kita bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat yang terutama yang mungkin pelajarannya sama-sama matematika misalkan. Kita boleh minta bantuan dari Bapak Ibu yang lain untuk membantu kita bersama-sama untuk mewujudkan pembelajaran berbasis TIK. Kira-kira itu langkah baca yang bisa kita lakukan. Boleh next. Dan semoga nanti prakasa perubahan itu akan terwujud ya untuk mewujudkan visi dari guru penggerak yang saya utarakan tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya uraikan kalau saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menginspirasi dan bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Ismail. Ya, terima kasih kepada Pak Yohanes yang sudah memaparkan dan diskusinya. Saya pikir tadinya mau singkat Pak. Ternyata Pak Yohanes begitu mempraktekkan komunitas praktisi gitu, yang benar-benar luar biasa. Dan ini adalah cerminan bahwa memang gurunya di sini luar biasa. Artinya sangat mendukung terhadap perkembangan sekolah ini. Sebelum kemudian mengakhiri, saya pikir untuk hasil dari ini dan yang lainnya itu sudah disampaikan tadi oleh Pak Yo. Sebelum mengakhiri, mungkin ada paparan terakhir dari Bapak seperti persiapan. Ya. Saya sebagai pengajar praktis dan pengajar praktik terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya, mengganggu waktu aktivitas Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi praktek komunitas praktisi yang sebenarnya sering diinginkan. Jadi kalau melihat seperti ini sebenarnya kalau memenuhi sertifikat PMM ya tidak susah gitu, karena banyak guru-guru yang potensial yang bisa dijadikan sebagai narasumbernya sehingga kemudian nanti tidak susah-susah mencari keluar. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah. Ini mungkin mohon bantuannya nanti di 1.4 rekan-rekan CGP semuanya itu aksi nyatanya agak lumayan Pak, itu karena di akhir modul. Kenapa? Di akhir modul itu nanti di 1.4 itu diminta CGP untuk mendiseminasikan budaya positif kepada guru-guru, dan itu videonya minimal 1 jam. Jadi videonya berjalan 1 jam ya. Mungkin Pak Wali sudah ya merasakan itu. Tapi asalkan pernah Pak Wali bisa. Kalau dulu memang diperbolehkan daring. Nggak tahu kalau sekarang apakah daring. Ini nanti lihat di LMS jawab daring. Jadi apabila kemudian daring berarti bisa tidak seperti ini. Itu maksudnya. Karena videonya maknanya 1 jam. Untuk diskusi pagi ini terima kasih, saya sangat